Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan coba lagi untuk membahas beberapa soal. Tapi sebelumnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, soal pertama. Di rumah sakit X, penentuan diet pasien seringkali masih dilakukan oleh perawat ruangan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya tenaga ahli gizi di rumah sakit tersebut. Suatu ketika, terjadi pemberian diet yang kurang tepat dilakukan oleh perawat ruangan. Namun, hal tersebut diketahui oleh ahli gizi sehingga dapat segera diperbaiki. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh ahli gizi pada kasus tersebut? A. Melakukan penyesuaian diet dengan tetap berkolaborasi dengan perawat dan dokter. B. Melakukan penyesuaian diet tanpa berkolaborasi dengan perawat dan dokter. C. Tidak mau bekerja sama dengan alasan kekhawatiran timbulnya kesalahan lagi. D. Berkompetisi dengan perawat dalam hal penentuan diet pasien. E. Memperingati perawat agar tidak campur tangan dalam penentuan diet. Nah, oke teman-teman, jawaban yang paling tepat di soal ini adalah A, yaitu melakukan penyesuaian diet dengan tetap berkolaborasi dengan perawat dan dokter. Nah, untuk soal pembuka ini masih tergolong mudah ya. Baiklah, soal selanjutnya. Bapak E mendatangi ahli gizi untuk konseling diet karena permintaan dokter. Data biokimia menunjukkan kadar kolesterol Bapak E tinggi. Bapak E cenderung pendiam dan menjawab seperlunya. Apa yang bisa ditanyakan ahli gizi saat konseling untuk memperoleh informasi spesifik dari Bapak E? A. Bagaimana kebiasaan makan Bapak? Tolong ceritakan. B. Bagaimana kebiasaan tidur Bapak? Tolong diceritakan. C. Mengapa kolesterol Bapak tinggi? Tolong ceritakan. D. Mengapa Bapak datang untuk konseling gizi? E. Apakah Bapak suka makanan yang digoreng? Baiklah, untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu kata kunci yang ada di soal, yaitu Bapak E ini mendatangi ahli gizi untuk konseling diet karena kadar kolesterolnya tinggi. Bapak E ini cenderung pendiam dan menjawab seperlunya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Untuk opsi A, bagaimana kebiasaan makan Bapak? Tolong diceritakan. Baiklah, mungkin ini tidak ada yang salah dengan opsi ini, kita simpan dulu. Yang B, bagaimana kebiasaan tidur Bapak? Opsi ini kita diskualifikasi karena menanyakan kebiasaan tidur. Yang C, mengapa kolesterol Bapak tinggi? Tolong ceritakan. Yang ini juga aku coret ya teman-teman karena Bapak E itu konseling diet untuk mengetahui kenapa kolesterolnya tinggi, bukan kita yang menanyakan kepada Bapak E mengapa beliau kolesterolnya tinggi. Nah, untuk opsi D, mengapa Bapak datang untuk konseling gizi? Ini juga enggak ya teman-teman. Nah, untuk opsi E, apakah Bapak suka makanan yang digoreng? Ini juga bisa. Nah, jadi opsi yang tinggal adalah opsi A dan E. Nah, kalau aku cenderung untuk menjawab opsi E karena di soal telah dijelaskan bahwa Bapak E ini cenderung pendiam dan menjawab seperlunya. Jadi yang dilakukan ahli gizi adalah harus menanyakan secara langsung tujuan atau informasi yang ingin digali, yaitu apakah Bapak suka makanan yang digoreng. Nah, kalau untuk opsi A takutnya Bapak E tidak nyaman untuk menceritakan bagaimana kebiasaan makannya. Nah, oke, jadi jawabannya adalah E, yaitu apakah Bapak suka makanan yang digoreng? Nah, oke ya. Soal selanjutnya, pasien wanita usia 65 tahun dengan berat badan 45 kg dan tinggi badan 155 cm mengeluh sering pusing dan berdebar-debar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/120.
Pola makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Pasien mempunyai kebiasaan merokok dan konsumsi crackers serta jarang makan sayur dan buah. Hasil pemeriksaan laboratorium kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter. Manakah diagnosa gizi yang paling tepat untuk disimpulkan? A. Penurunan kebutuhan energi berkaitan dengan malnutrisi ditandai dengan berat badan 45 kg dan tinggi badan 155 cm. B. Peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan malnutrisi ditandai dengan berat badan 45 kg dan tinggi badan 155 cm. Yang C. Penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan hipertensi ditandai dengan tekanan darah 150/120, pusing dan berdebar-debar. Yang D. Penurunan kebutuhan lemak berkaitan dengan hiperlipidemia ditandai dengan kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter. E. Pola makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi ditandai dengan kebiasaan merokok dan konsumsi crackers serta jarang sayur dan buah. Oke, di soal ini kita disuruh untuk menentukan diagnosa gizi yang paling tepat untuk kasus di atas. Nah, aku yakin sekilas teman-teman pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau untuk opsi A, eh, penurunan kebutuhan energi itu sama sekali tidak. Jadi kita eliminasi jawaban A. Untuk jawaban B, peningkatan kebutuhan protein juga bukan masalah gizi di soal ini. Yang C, penurunan kebutuhan natrium. Opsi C juga kita eliminasi karena jelas-jelas dia kebutuhan natriumnya di sini melebihi kebutuhan normal. Nah, untuk opsi D, penurunan kebutuhan lemak juga tidak mengikuti kaidah untuk menegakkan diagnosa gizi. Nah, untuk opsi E, yaitu pola makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, ditandai dengan kebiasaan merokok dan konsumsi crackers serta jarang sayur dan buah. Nah, untuk opsi E ini sudah sesuai dengan pola penentuan diagnosa gizi, yaitu ada problemnya, yaitu masalah di sini adalah pola makan yang salah. Kemudian ada etiologi, yaitu di bagian berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Nah, ada sign and symptomnya, yaitu pada kalimat ditandai dengan kebiasaan merokok dan konsumsi crackers serta jarang sayur dan buah. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Nah, oke, soal selanjutnya. Seorang remaja berusia 17 tahun mengeluh saat ini sering cemas setelah makan dan mulai mencoba memuntahkan makanannya. Berat badannya sekarang adalah 38 kg dengan tinggi badan 157 cm. Remaja putri tersebut baru menyadari berat badannya turun 9 kg sejak terakhir menimbang. Masalah gizi apa yang dialami oleh remaja tersebut? A. Anoreksia nervosa. B. Penurunan nafsu makan. C. Bulimia nefrosa. D. Anemia. Dan E. Gizi buruk. Nah, oke, kata kunci di soalnya adalah memuntahkan makanan setelah makan. Baik, kita coba bahas satu-satu opsinya. Yang pertama, anoreksia nefrosa. Ini juga adalah gangguan makan. Kita simpan dulu jawabannya. Yang B, penurunan nafsu makan. Jawaban ini langsung bisa kita eliminasi karena bukan itu inti soalnya. Yang C, bulimia nefrosa. Ini jawabannya bisa disimpan karena bulimia nefrosa juga termasuk gangguan makan. Yang D, anemia sama sekali bukan. Dan E, gizi buruk juga tidak menjadi opsi kita saat ini. Nah, berarti ada dua jawaban yang belum tereliminasi, yaitu anoreksia nefrosa dan bulimia nefrosa. Nah, dua jawaban ini mungkin mirip tapi ada beberapa perbedaan. Nah, apa itu anoreksia nefrosa?
Nah, anoreksia nervosa merupakan gangguan perilaku makan yang ditandai dengan ketakutan berlebih terhadap berat badan, sehingga mereka cenderung membatasi asupan makannya dengan cara melakukan diet yang sangat ketat. Mereka cenderung membiarkan dirinya kelaparan karena terlalu takut dengan kenaikan berat badan jika ia makan. Sedangkan bulimia nervosa adalah gangguan perilaku makan yang ditandai dengan episode berulang dari makan berlebih atau biasa disebut binge eating, dan kemudian diikuti dengan pembersihan diri dari makanan yang dimakannya. Pembersihan diri ini bisa dilakukan dengan cara purging seperti memuntahkan makanan dengan paksa dan menggunakan obat pencahar, melakukan puasa, dan olahraga berlebih. Nah, berdasarkan soal, di sini yang ditekankan adalah memuntahkan makanannya setelah makan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bulimia nervosa. Oke ya. Soal selanjutnya, tubuh manusia terdiri dari beberapa komponen dan unsur penyusunnya. Unsur terbanyak pembentuk tubuh manusia adalah A. Air, B. Karbon, C. Hidrogen, D. Oksigen, dan E. Nitrogen. Nah, untuk diketahui komponen penyusun tubuh manusia terdiri atas air sebanyak 63%, protein 17%, lemak 13%, mineral 3%, dan lainnya 1%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa komponen penyusun tubuh manusia terbanyak adalah air, yaitu 63%, dan diikuti oleh protein sebanyak 17%. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A, yaitu air. Nah, oke teman-teman, demikian sedikit video tentang bahas soal kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian SKB Gizi. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa. Dadah.